Indonesia kini resmi memiliki bank emas yang menjadi tonggak sejarah Indonesia. Hal ini ditandai dengan peresmian yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto pada akhir Februari 2025 lalu. Dengan hadirnya layanan ini, masyarakat kini memiliki opsi baru dalam menyimpan dan mengelola emas sebagai investasi. Lalu bagaimana mekanisme pelaksanaan kegiatan usaha bank emas tersebut? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam mengenal bank emas dan peluangnya di RI hingga dunia. Bank emas atau Bullion Bank merupakan lembaga yang menyediakan layanan simpanan emas, pembiayaan, perdagangan emas, hingga penitipan emas yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. Nah, di Indonesia, layanan ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 17 tahun 2024 sebagai turunan dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang P2SK. Sebagaimana diketahui dalam POJK tersebut pun diatur bahwa lembaga jasa keuangan wajib mensyaratkan agunan 100% dari nilai pembiayaan emas. Agunan tersebut dapat berupa kas atau setara kas, deposito berjangka hingga surat berharga yang diterbitkan pemerintah atau Bank Indonesia. Apabila ada penurunan atau kenaikan harga emas, perusahaan penyedia jasa dapat meminta penyesuaian agunan dalam bentuk kas atau setara kas. Nah, di POJK nomor 17 tahun 2024 ini juga mengatur bahwa lembaga jasa keuangan yang dapat melakukan usaha bank emas hanya yang memiliki kegiatan bisnis utama berupa penyaluran kredit atau pembiayaan. Akan tapi, Bank Perekonomian Rakyat atau BPR dan lembaga keuangan mikro dikecualikan. Bagi bank umum, untuk melakukan usaha bullion harus memiliki modal inti paling sedikit yaitu 14 triliun rupiah. Nah, bank umum yang memiliki modal inti sesuai ketentuan juga diperkenankan untuk melakukan usaha bullion atau bank emas melalui unit usaha syariah. Lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan usaha bank emas hanya berupa penitipan emas dikecualikan dari ketentuan modal inti 14 triliun rupiah. Bank emas didirikan untuk mengelola sumber daya emas domestik secara lebih efektif, meningkatkan cadangan emas nasional dan juga memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tingkat internasional. Dengan adanya bank emas, tidak hanya pemerintah saja yang memperoleh keuntungan. Seperti tujuan awalnya yaitu jalur hilirisasi, masyarakat juga akan menjadi salah satu pihak yang akan diuntungkan dengan munculnya bank emas. Berdasarkan hasil penelitian OJK, usaha bank emas dapat memaksimalkan added value dari sumber daya emas yang ada di Indonesia, baik emas hasil tambang maupun stok emas yang dimiliki masyarakat. Bank emas memiliki potensi besar dalam memberikan alternatif investasi yang stabil. Dalam beberapa tahun terakhir, tren penggunaan emas sebagai instrumen keuangan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aset berbasis emas dalam menjaga stabilitas ekonomi. Sejauh ini, Pegadaian dan juga BSI telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan atau menjalankan kegiatan usaha bank emas. Namun OJK mengungkapkan masih ada banyak lagi bank-bank dalam antrian pengajuan izin untuk mendirikan layanan bisnis emas atau bullion services. Nah, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Edianare mengatakan bahwa pengembangan usaha bank emas akan memberikan keuntungan bagi tiga pihak, yaitu pemerintah, masyarakat, dan juga pelaku usaha serta lembaga jasa keuangan. Menurutnya, bank emas dapat berpotensi meningkatkan konsumsi emas retail utamanya yang akan memacu peningkatan industri emas dan keseluruhan bisnis dalam ekosistem emas yang mewadahi dengan nilai tambah hingga sebesar 30 triliun rupiah hingga 50 triliun rupiah. Selain Indonesia, beberapa negara ternyata lebih dulu nih mengembangkan sistem perbankan berbasis emas yang memberikan manfaat ekonomi secara luas. Keberadaan bank emas memungkinkan masyarakat untuk menabung dan berinvestasi dalam bentuk emas tanpa harus menyimpan emas fisik yang berisiko tinggi. Dalam konteks ini, emas menjadi aset yang lebih stabil dibandingkan instrumen keuangan berbasis mata uang fiat. Nah, konsep operasional bank emas sudah diterapkan di beberapa negara seperti Turki, Uni Emirat Arab, Hong Kong, China sampai Jepang. Meskipun memang dengan konsep yang tidak sama persis ya dengan yang diberlakukan di Indonesia. Nah, di Turki nih misalkan memiliki beragam produk perbankan emas yang jumlahnya melebihi sebagian besar negara.
mulai dari rekening emas, rekening giro emas, kemudian rekening tabungan emas, hingga kartu kredit bonus emas. Kemudian bank-bank di Hong Kong ini menawarkan rekening buku tabungan emas untuk layanan perdagangan emas yang memungkinkan klien untuk membeli dan menjual emas melalui rekening tersebut. Selain itu di Jepang, nah di negeri Sakura ini ada banyak opsi yang tersedia juga. Ada rencana akumulasi emas misalkan yang ditawarkan oleh sejumlah kecil pemain yang biasanya memiliki kehadiran fisik, misalnya batangan atau koin. Semuanya didukung penyerahan emas secara fisik dan disimpan secara lokal dengan opsi untuk menjual kembali atau dengan pengiriman. Saat ini industri bullion bank masih aktif dengan sekitar 15 sampai 20 bullion bank utama yang beroperasi di seluruh dunia. Beberapa bank tersebar yang terlibat dalam perdagangan, penyimpanan, dan juga pembiayaan emas meliputi JP Morgan Chase, kemudian HSBC, kemudian UBS, Scotiabank, Goldman Sachs, hingga Barclays. Nah pemirsa, dengan kehadiran bank emas di tanah air, kita harapkan bersama ya dapat menjadi game changer bagi ekosistem industri emas nasional serta mendukung misi hilirisasi yang telah dicanangkan dalam Asta Cita Kabinet Merah Putih.